Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sobat dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat dan sukses selalu ya. Amin. Bersama Astula Reswara, di video ini saya bermaksud untuk menjual mobil klasik BMW E30 M10 1800cc injection. Iya, injection. Mobil ini sudah menemani aktivitas harian saya. Mobil ini saya angkat tahun 2018, jadi sudah hampir 2 tahun menemani untuk harian saya. Nah, seperti yang sobat Ares lihat di sini, penampakan mobil ini mempunyai nomor plat F. Di pojok kiri depan ada sedikit bekas laka nabrak motor yang berhenti mendadak di perapatan. Sementara saya sedang pepet-pepetan mobil di sebelah kanan saya. Lah ya mata ke kanan, kok motor ada yang berhenti mendadak. Ya direm mendadak glosor. Brak! Ya gitu deh kejadiannya. Roda 4x4-nya masih asli, dopnya juga masih ada lengkap. Sobat Ares bisa lihat dopnya semua sudah mulai pudar atau buram, tak terbaca. Maklum, sudah termakan usia. Namanya juga mobil produksi tahun 1986. Sudah 34 tahun. Mobil ini kalau kalian lihat catnya masih sebagian besar sih, masih banyak yang ori atau asli, seperti kap mesin, atap, bagasi, dan sebagian pintu-pintunya masih asli cat. Masih kelihatan bagus, cat ori ini masih kelihatan bagus walaupun sudah tua atau lawas atau udah kuno. Nah, waktu saya angkat mobil ini, kondisi radiatornya tuh merembes. Jadi ada bocor halus lah gitu. Nah, jadi kalau yang namanya radiator merembes berarti tekanannya tuh kurang. Ya. Nah, termostatnya juga ternyata dibolongin. Jadi tidak ada buka tutupnya di suhu berapa. Water pump ya tekanannya juga kurang karena radiatornya bocor. AC kompresornya juga rusak. Terus cooling fan atau extra fan juga putarannya juga nggak kenceng. Untuk rem harus sampai mentok tok baru bisa berhenti atau ngerem. Kemudian juga pengisian akinya di bagian alternatornya juga tekor. Fan atau kipas blower AC di kabin tuh juga bersuara berdecit-decit, kadang juga mati. Nah, kalau fan blowernya mati, itu di atas kipas itu saya gedor-gedor, baru dia berputar lagi. Juga kadang panas nih di ruang kabin, kenapa? Itu hawa dari ruang mesin tuh masuk ke dalam ruang kabin dari lubang tongkat persneleng. Gitu. Nah, jadi begitu saya angkat, karena remnya juga sudah tidak nyaman lah atau membahayakan, maka saya harus memperbaiki ya. Nah, yang pertama yang saya perbaiki adalah ya pasti remnya dulu ya. Nah, remnya itu kanvasnya saya ganti semua, keempat rodanya. Juga master rem atas, karena ini sumber penyakitnya yang kalau kita nginjek pedal remnya yang sampai mentok. Nah, penggantian master rem itu orisinil, luar biasa harganya ya, mahal. Nah, kedua yang saya perbaiki adalah AC. Nah, kan kalau
buat mobil harian yang paling penting satu pasti rem. Mobil mesinnya oke, kalau remnya nggak ada ya berbahaya kan, maka remnya. Nah kedua, kalau sudah bisa dibawa jalan, remnya sudah oke, kan nggak nyaman kalau AC-nya nggak dingin. Nah maka AC-nya kita perbaiki. Nah perbaiki AC dicoba pertama tuh kita isi freonnya dulu apa segala macam, masih bisa nggak nih kompresornya gitu kan. Ternyata nggak bisa, tidak ada tekanan. PSI-nya nih tekanannya bener-bener nggak nyampe di 200 lebih lah. Maka mau nggak mau kompresornya mesti kita ganti baru. Kompresor ganti baru tanggung dong. Ya kondensornya diganti baru yang model baru supaya dingin mengikuti yang sudah mobil-mobil canggih sekarang. Jadi biar dingin lah. Dryer diganti, expansion valve-nya diganti, pipa-pipa selang AC-nya high pressure sama low pressure diganti. Kemudian cooling fan di depan saya ganti bearingnya supaya putaran kipasnya juga kenceng. Nah, setelah penggantian AC ini dingin berembun. Nah, kemudian nggak cuma selang-selang AC. Nah, sekarang selang-selang bensin kita ganti semua. Namanya juga baru angkat ya. Kita kan nggak tahu nih udah berapa lama atau getas. Jadi kita ganti semua selang-selang bensin termasuk saringan bensinnya. Juga engine mounting, knalpot waktu angkat bolong, berisik. Itu kita ganti mufflernya, kita ganti yang pipe ujungnya tuh exhaust pipe ujung udah ganti stainless steel. Jadi engine mounting ganti ya sekalian dong engine-nya diangkat, sekalian aja ganti gearbox mounting. Nah, gearbox diturunin, sekalian juga saya ganti short shifternya termasuk rubber bootnya yang bikin hawa panas mesin masuk ke dalam kabin. Nah, kalau rubber bootnya udah diganti, hawa mesin nggak masuk ke dalam kabin, AC bener-bener dingin. Nah, sambil menunggu bracket M40, ya maklum lah, radiator M10 tuh kan sudah susah dicarinya. Jadi saya bermaksud mengganti dengan M40 punya. Nah, untuk mengarah M40 saya harus dapat dulu nih bracket pegangan radiator termasuk boot rubber-rubbernya si radiator. Nah, begitu dapat kita upgrade nih dari M10 ke M40 radiatornya termasuk fan atau kipas shroudnya tuh untuk pelindung kipasnya M40 punya. Nah, jadi kalian lihat tuh selang pipa radiator dari water pump kan M10 punya, nggak cocok. Nah, jadi pipa keluar dari water pump punya pipa M10, yang dari radiator M40 punya pipa M40. Nah, dipotong, disambung pakai pipa stainless steel supaya kenapa? Terlihat ke original BMW-nya. Jadi kelihatan tetap cantik lah mesin M10, radiator M40 yang lebih terbaru. Nah, yang belum diganti adalah kipasnya nih. Kipasnya ini kan masih pakai Viscofan ya. Nah, Viscofan ini saya mau ganti yang ori tuh nggak ready stock. Yang ready stock tuh yang KW. Saya coba KW, kok masih lebih bagus yang orisinilnya yang terpasang. Dia kurang kencang putarannya. Jadi apakah ada kesalahan pada saat di gudang jadi rusak? Saya nggak ngerti juga gitu kan, karena Viscofan itu tidak boleh didiriin, dia harus tidur posisinya. Nah,
Saya nggak ngerti apakah karena itu diganti masih sama, jadi saya masih pakai orinya. Jadi sampai sekarang nggak ada masalah. Temperatur di 1/4, masih di 1/4. Sebelumnya sih masih pakai radiator M10 sih di 3/4 gitu ya. Jadi dari radiator udah diganti ke M40. Nah, water pump juga saya ganti, termostat juga saya ganti yang bukaannya 75 derajat Celcius. Betul, 75 derajat Celcius. Ini saya cari semuanya di online realom.com. Termostat semuanya 80 derajat. Ya, berarti kan kebetulan ada yang jual 75 derajat. Nah, bukan 75 derajat Celcius. Itu satu, mesin lebih dingin, kedua pendinginan AC juga lebih dingin. Jadi dijamin AC-nya nih dingin dan berembun. Jadi untuk masalah cooling engine, radiator, fans rod, termostat, selang-selang radiator semua udah ganti baru termasuk temperatur sensornya. Nah, untuk kelistrikan alternator sudah diganti angkernya. Ini 80 ampere. Power window pintu supir sudah direkondisi, itu hanya saya dibongkar ya, minta bongkar, dikasih gemuk, grease supaya nggak seret lagi gitu kan, jadi udah bisa naik turun. Power window semua pintu sebenarnya berfungsi, cuman kalau mau nutup mesti dibantu pakai tangan karena belum dibongkar gitu. Karena membongkar satu power window M10 itu mekanismenya beda dengan yang M40, yang model seperti gunting kalau M40. Nah, kalau model M10 itu masih seperti kayak kayak model kawat gitulah ya. Bukan kawat, saya nggak ngerti lah, pokoknya yang ya melintir, ya saya nggak ngerti itu istilahnya ya, seperti itu. Beda dengan yang M40 yang model kayak gunting tuh yang lebih gampang. Nah, ini yang M10 lebih susah menurut saya ya, jadi penggemukannya ribet dan makan waktu 2 jam lebih lah satu pintu. Wah, repot nih kalau semuanya, jadi belum sempet lah yang pintu-pintu lainnya. Nah, untuk antena juga tidak berfungsi ya, harus direkondisi, itu harus dibongkar. Saya nggak tahu tuh yang rusaknya apa, tapi itu saya yakin itu sebenarnya masih berfungsi. Terus untuk interiornya nih ya, kalau kalian lihat dashboardnya masih mulus, belum retak-retak. Joknya juga kulit. Shifter bootnya tuh udah diganti, ada jahitan merah biru. Kemudian saya kaca belakang diganti yang ada blind atau kreknya. Kaca film semua, maksud saya kaca semua udah dikasih kaca film. Depan 40%, samping 60%, belakang 80% kalau nggak salah ya. Itu pakai merek 3M Black Premium. Untuk electric mirror atau spion berfungsi normal kiri kanan. Nah, untuk door lock-nya nih, pintu supir kanan depan untuk lock unlock dari dalam saja bisa. Tapi kalau dari luar atau lubang kunci tidak berfungsi. Pintu kiri belakang tidak berfungsi. Jadi yang berfungsi normal itu pintu kiri depan. Jadi kalau mau pakai kunci, pintu kiri depan itu bisa, kanan belakang, bagasi, dan pintu lubang bensin atau pom bensin. Untuk panel instrumen, fuel meter berfungsi ya sampai 20 liter lah. Di bawah 20 liter tolong hati-hati karena belum dicek nih apakah fuel tank gauge-nya atau sending meternya dari tangki bensinnya tuh yang macet atau gak berfungsi, atau yang di instrumennya itu belum pernah diperiksa. Nah, terus odometernya juga gak jalan nih dari pemilik sebelumnya. Safety belt berfungsi kecuali yang penumpang kanan belakang.
jam, head unit, lighter mati. Ini belum dicek apakah karena sikring putus, sampai sekarang belum saya cek. Jadi PR-nya nih mobil ini ya, yang sudah pasti yang belum saya lanjutkan ya, itu kaki-kaki, suspensi, laher atau bearing, bodi kiri depan, power window masih berat semua ya, kecuali pintu supir. Kelistrikan ya tadi itu karena yang jam, head unit, lighter itu kelistrikannya situ. Lampu rem juga mati ya. Nah, karat-karat di kaki pedal gas itu ada karat, dan di bagasi pojok situ ya, itu ada bolong. Nah, kemudian bushing alternator itu juga harus diganti biar fan beltnya lebih awet. Nah, kalau kalian lihat nih ya, penampakan mobil saya ini kan menggunakan bumper American style. Bumper American style tuh ada lampu di samping. Jadi bagian depan lampu sampingnya tuh warna orange. Di bumper belakang lampu sampingnya tuh warna merah. Nah, jadi misalnya nih kalau kalian parkir misalnya di sebelah kiri jalan. Parkir berarti mesin mati ya. Nah, itu kalian sennya nih ya, tongkat sennya arahkan ke sen ke kanan. Itu artinya lampu sebelah kanan saja yang nyala. Lampu kecil depan, lampu tadi yang American style yang sebelah luarnya tuh nyala. Belakang juga nyala. Nah, kalau sobat parkir di sebelah kanan jalan, sennya arahkan yang ke sen kiri. Jadi lampu yang sebelah kiri itu akan menyala. Lampu kecil depan, lampu depan kiri, lampu belakang kiri, lampu sen belakang kiri nyala. Nah, ini yang dimaksud American style. Jadi kalau dari jauh mah keren lah kalau pakai bumper American style. Demikian video saya kali ini. Dipersilakan bagi sobat Ares yang ingin menghubungi saya bisa DM via IG Astula Reswara ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.